Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ananda Ibu semua? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Nak. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu telah men-share link absen di grup WA. Ibu harap segera diisi ya, Nak. Bu. Nah, materi kita pada hari ini tentang evolusi. Sebelum kita lanjut ke materi evolusi, Ibu mau nanya siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Hereditas, Bu. Oh, benar ya yang dikatakan Wirda. Ada yang masih ingat sedikit tentang hereditas itu apa? Saya, Bu. Silakan, Adel. Baik, Bu. Nah, hereditas itu merupakan pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Dan hereditas itu sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Makasih, Bu. Bagus ya, Adel. Kita lanjut ke materi evolusi. Ibu akan men-share PPT. Wirda bisa bantu Ibu men-share PPT? Nah, terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Slide selanjutnya, Wirda. Kelihatan PPT-nya, Nak? Bentar ya. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Contohnya, kuda pada jutaan tahun lalu diyakini memiliki tubuh kecil dan memiliki 5 jari. Saat ini kita dapat melihat kuda berukuran besar dengan 1 jari. Jumlah jari tersebut tidak langsung berubah dari 5 menjadi 1, tetapi terjadi secara bertahap menjadi 4 jari, 3 jari, hingga hanya memiliki 1 jari yang digunakan untuk berjalan. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi biologi mencakup 2 peristiwa, yaitu yang pertama ada evolusi organik, merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua ada evolusi organik. Nah, merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Nah, berdasarkan skala perubahannya, evolusi biologi dibedakan atas
Yang pertama itu ada mikroevolusi, yaitu evolusi yang terjadi pada tingkat gen dan menimbulkan perubahan sifat organisme dalam suatu populasi. Nah, yang kedua ada makroevolusi, yaitu evolusi yang menyebabkan terbentuknya kelompok baru pada tingkatan takson, misalnya spesies baru dan genus baru. Sedangkan berdasarkan arah atau dampak yang ditimbulkan, evolusi dibedakan menjadi evolusi progresif, yaitu evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu evolusi regresif, yaitu evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies. Terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup hingga akhir menuju kepunahan. Nah, slide selanjutnya, teori-teori evolusi. Nah, PPT-nya nggak gerak ya? Selanjutnya, teori-teori evolusi. Nah, pemikiran mengenai evolusi sebenarnya sudah muncul sejak dahulu sebelum masa Charles Robert Darwin. Nah, Plato berpendapat bahwa para dewa membuat manusia dengan jenis kelamin laki-laki dengan wanita dan hewan muncul dari rekreasi jiwa laki-laki. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa organisme yang telah dianggap tidak sempurna sehingga berubah menuju keadaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya muncullah teori evolusi dari 3 gambar berikut ini. Yang pertama yaitu teori evolusi Darwin. Nah, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Darwin juga berpendapat bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, fakta-fakta yang mendukung pemikiran Charles Darwin yaitu yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. Bahkan dua individu dari spesies yang sama tidak ada yang benar-benar sama persis. Nah, variasi ini umumnya dapat diwariskan. Yang kedua, spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Dan yang ketiga, sumber daya alam di bumi terbatas. Oleh karena itu, terjadi kompetisi untuk bertahan hidup di antara keturunan pada setiap generasi. Dan yang terakhir, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Populasi lambat laun menjadi teradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya. Hanya individu yang sesuai dengan lingkungannya saja yang akan bertahan dan menghasilkan keturunan. Selanjutnya, teori evolusi Lamarck. Nah, Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Teori evolusi yang dikemukakan Lamarck dapat disimpulkan bahwa lingkungan mempengaruhi ciri-ciri atau sifat-sifat pada makhluk hidup. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang diperoleh dari hasil adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, adanya prinsip yang digunakan adanya prinsip yang digunakan dan tidak digunakan, yaitu organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Salah satu contoh evolusi menurut Lamarck adalah dulunya nenek moyang jerapah memiliki leher pendek dan memakan daun-daunan yang ada pada pohon. Agar dapat mencapai daun-daun yang terletak pada pohon yang tinggi, jerapah berleher pendek harus meregangkan dan memanjangkan lehernya sehingga ukuran lehernya semakin panjang. Akhirnya, sifat leher panjang diwariskan kepada keturunannya dan proses ini berlanjut hingga sekarang hingga semua jerapah memiliki leher panjang. Selanjutnya, teori evolusi Weismann.
Agus Weismann berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat. Nah, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Weismann membuktikan teorinya dengan melakukan percobaan, yaitu memotong ekor tikus-tikus yang dipeliharanya, kemudian tikus-tikus berkembang biak dan keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan seluruh keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Weismann menyatakan bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen, sifat leher panjang dikendalikan oleh gen dominan atau homozigot dominan atau heterozigot, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif atau homozigot resesif. Jerapah yang bergenotip homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya mengalami kepunahan. Nah, slide selanjutnya yaitu adaptasi dan seleksi alam. Nah, adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan seleksi alam adalah proses seleksi yang terjadi di alam terhadap organisme yang mampu beradaptasi dan tidak mampu beradaptasi. Organisme yang tidak mampu beradaptasi akan terseleksi sehingga jumlah populasinya menurun hingga dapat mengalami kepunahan. Sedangkan organisme yang mampu beradaptasi akan terus berkembang biak untuk meningkatkan jumlah populasinya. Nah, contoh peristiwa adaptasi dan seleksi yaitu peristiwa perubahan jumlah populasi pada ngengat biston betularia di Inggris. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat biston betularia berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan berwarna cerah, sehingga ngengat biston betularia tidak mudah terlihat oleh predator. Namun ngengat biston betularia berwarna gelap lebih mudah terlihat oleh predator sehingga jumlahnya terus menurun. Setelah revolusi industri di Inggris, kondisi lingkungan berubah menjadi lebih gelap oleh asap-asap pabrik sehingga ngengat biston betularia berwarna gelap lebih adaptif terhadap lingkungannya dibandingkan yang berwarna cerah. Nah, ngengat biston betularia berwarna cerah menjadi lebih mudah terlihat oleh predator sehingga jumlah populasinya terus menurun, sedangkan yang berwarna gelap jumlah populasinya meningkat. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu petunjuk adanya evolusi. Yang pertamanya adanya fosil-fosil. Nah, menurut Darwin, fosil merupakan bukti yang menunjukkan kontinuitas perkembangan kehidupan. Fosil adalah sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup di masa lampau yang terawetkan secara alami dan telah berumur jutaan tahun. Nah, fosil merupakan catatan sejarah penting sebagai petunjuk adanya evolusi dengan membandingkan struktur tubuh hewan masa lampau yang telah menjadi fosil dengan hewan sekarang. Nah, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau berbeda dengan sekarang. Fosil dapat berupa tulang belulang, cangkang, jejak kaki, atau bagian tubuh lainnya. Fosil dapat menunjukkan perubahan yang dialami organisme dari sederhana menjadi lebih kompleks dan semakin beragam. Nah, bisa dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan ya. Yang sebelah kiri ini merupakan fosil dari burung purba dari zaman Jura. Nah, sebelah kanan inilah burung purba dari zaman Jura. Yang nomor 2 yaitu perbandingan anatomi. Petunjuk yang nomor 2 yaitu perbandingan anatomi. Nah, keanekaragaman pada struktur tubuh makhluk hidup sebenarnya memiliki kesamaan struktur dasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan memiliki asal-usul yang sama atau berkerabat dekat. Perbandingan anatomi dapat dilihat dari struktur homologi dan analogi. Nah, homologi merupakan kesamaan pada struktur
tubuh dasar tetapi memiliki fungsi yang sama atau berbeda. Nah, contohnya bisa kita lihat, yaitu tangan manusia, kaki depan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar memiliki struktur yang sama, yaitu terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Sedangkan analogi merupakan kesamaan pada fungsi anggota tubuh tetapi memiliki struktur yang berbeda. Bisa kita lihat, contohnya sayap pada kupu-kupu, burung, dan kelelawar memiliki fungsi yang sama untuk terbang, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, petunjuk adanya evolusi yang nomor 3 yaitu perbandingan embrio. Nah, bukti evolusi lain yang cukup kuat adalah perbandingan perkembangan embrio pada berbagai makhluk hidup yang memiliki kesamaan. Hal ini dapat kita lihat pada vertebrata yang menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangan embrionya. Perkembangan awal embrio pada beberapa spesies memiliki kesamaan struktur tubuh, selanjutnya masing-masing mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Bisa dilihat gambar yang Ibu tampilkan. Dari kelima embrio tersebut, masing-masing mengalami fase pembelahan, kemudian berkembang dan mengalami morfogenesis hingga berdiferensiasi membentuk organisme yang strukturnya semakin kompleks. Petunjuk adanya evolusi yang nomor 4 yaitu perbandingan fisiologis. Nah, kita juga dapat melihat kesamaan fisiologis pada beberapa organisme berbeda yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang dekat. Contohnya pada harimau, burung, dan lumba-lumba. Nah, mereka bernapas menggunakan paru-paru walaupun hidup dan habitatnya yang berbeda. Selanjutnya yaitu perbandingan biokimia. Biokimia merupakan cabang biologi yang mempelajari unsur-unsur kimia serta reaksinya dalam tubuh makhluk hidup. Persamaan biokimia dalam organisme hidup merupakan salah satu ciri penting yang membedakan satu organisme dengan organisme lainnya. Beberapa makhluk hidup memiliki kesamaan jika dilakukan analisis kimia, contohnya untuk mengetahui kekerabatan pada hewan dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia yang disebut uji presipitin. Uji presipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Nah, yang keenam yaitu organ rudimenter atau organ tubuh yang tersisa. Pada beberapa jenis hewan, termasuk manusia juga, ditemukan organ rudimenter atau sisa berbagai alat tubuh. Organ ini pada hakikatnya sudah tidak berfungsi lagi, namun masih dijumpai di dalam tubuh. Organ tubuh yang tidak digunakan mengalami reduksi sehingga akhirnya menghilang pada generasi yang akan datang. Contohnya, buah dada pada laki-laki yang tidak memiliki fungsi dan selaput mata ketiga atau membran nikitans pada sudut mata sebelah dalam pada manusia yang mereduksi. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung terjadinya evolusi. Oh, ada lagi ya. Bentar ya, Nak. Ada lagi. Kelewatan ya. Yang ketujuh yaitu peristiwa domestikasi. Nah, domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tumbuhan sebagai budidaya dan mengubah habitat, jenis makanan, dan perilakunya. Contohnya, hewan-hewan yang dulunya liar seperti anjing mengalami
domestikasi sehingga bersifat jinak. Akhirnya dalam waktu lama menghasilkan ras keturunan anjing yang bersifat jinak. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung terjadinya evolusi. Yang pertama yaitu ada mutasi gen. Ada yang tahu apa itu mutasi gen? Saya, Bu. Silakan Wirda. Mutasi gen ini dapat menyebabkan variasi sifat-sifat dalam suatu populasi yang kemudian terjadi seleksi alam untuk menghasilkan organisme dengan sifat adaptif terhadap lingkungannya. Mutasi gen ini sifatnya dapat menguntungkan ataupun merugikan bagi kelestarian spesies. Ya, benar ya yang dikatakan Wirda. Jadi mutasi gen itu dapat menyebabkan variasi sifat-sifat dalam suatu populasi, kemudian terjadi seleksi alam untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang adaptif terhadap lingkungannya. Nah, mutasi gen sifatnya dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelestarian spesies. Mutasi dikatakan menguntungkan jika menghasilkan spesies yang adaptif terhadap lingkungan. Mutasi dikatakan merugikan jika menghasilkan alel yang bersifat letal atau mematikan atau tidak adaptif terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen adalah peristiwa pembentukan susunan gen baru yang disebabkan oleh gen-gen berpasangan secara bebas pada waktu pembentukan gamet. Nah, rekombinasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dan meiosis 1. Hal ini dapat menyebabkan suatu keturunan memiliki gen yang berbeda-beda dengan gen induknya, sehingga menuju proses pembentukan spesies baru. Yang ketiga yaitu aliran gen. Adel, coba kamu jelaskan apa itu aliran gen? Baik, Bu. Nah, aliran gen itu merupakan peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Sekian, Bu. Benar ya yang dikatakan si Adel. Nah, aliran gen adalah peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Contohnya, seekor kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Kemudian, jika melakukan perkawinan akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Selanjutnya yaitu spesiasi atau proses pembentukan spesies baru. Nah, spesiasi dalam suatu populasi diawali oleh perubahan faktor genetik yang umumnya disebabkan pengaruh faktor lingkungan. Perubahan faktor genetik dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat lainnya yang berbeda sehingga akan memunculkan spesies baru. Ketika beberapa individu terpisah atau berada jauh dalam waktu yang cukup lama dari populasinya, lalu menempati lingkungan yang baru sehingga dapat mengalami perubahan pada struktur tubuh, sifat, hingga proses reproduksinya. Jika suatu saat keturunan dari individu tersebut bertemu dengan populasi asalnya, maka proses perkawinan atau reproduksi tidak dapat berlangsung karena adanya perbedaan. Individu-individu atau individu-individu satu spesies yang terpisah disebut spesies alopatrik, sedangkan individu yang telah terpisah dalam waktu lama dan sudah mengalami perubahan kemudian berada di dalam satu lingkungan yang sama disebut spesies simpatrik. Demikian pemaparan materi evolusi hari ini. Ibu akan menunjuk 2 orang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ibu, coba Asni, coba kamu jelaskan persamaan dan perbedaan teori menurut Darwin dan menurut Lamarck.
Baik, Bu. Ada Jadi Asni? persamaan antara teori evolusi. Iya, Bu. Baik. Jadi persamaan antara teori evolusi Darwin dan Lamarck adalah evolusi dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan. Perbedaan teori evolusi keduanya ini, Darwin berpendapat bahwa evolusi disebabkan oleh seleksi alam, sedangkan Lamarck berpendapat bahwa evolusi disebabkan oleh perubahan sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan. Berdasarkan teori evolusi jerapah, Darwin berpendapat bahwa dulunya terdapat jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Tetapi jerapah berleher pendek ini punah karena tidak mampu memperoleh makanan berupa daun-daun pada pohon yang tinggi. Sedangkan Lamarck berpendapat bahwa dulunya semua jerapah berleher pendek, namun lehernya memanjang akibat sering menjangkau daun-daun pada pohon yang tinggi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Benar ya yang dikatakan Asni, bagus ya Asni. Selanjutnya, Ibu memilih Wirda ya. Wirda, coba kamu jelaskan kembali teori evolusi Weismann. Baik, Bu. Nah, jadi teori evolusi menurut Weismann itu berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat yang memiliki perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan yang tidak akan diwariskan. Terima kasih. Sekian, Bu. Betul. Ya, betul sekali ya. Jadi Ibu rasa sudah paham ya materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya untuk satu orang lagi ya. Adel, coba kamu jelaskan kembali apa itu homologi dan analogi. Baik, Bu. Nah, untuk homologi itu merupakan kesamaan pada struktur tubuh dasar, tetapi memiliki fungsi sama atau berbeda. Sedangkan untuk analogi, ia merupakan kesamaan pada fungsi anggota tubuh, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Sekian, Bu. Terima kasih. Betul ya yang dikatakan Adel. Jadi baiklah karena waktu kita juga sudah habis. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin satu orang dari kalian untuk menyimpulkan atau memaparkanlah sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Saya, Bu. Silakan Asni. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi, evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Adapun pencetus teori-teori evolusinya itu, yaitu yang pertama Charles Darwin. Dia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Darwin juga berpendapat bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua itu ada James Baptist Lamarck, di mana beliau berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga itu ada August Weismann, berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat. Terima kasih, Bu. Terima kasih Asni. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu akan share tugas individu ke grup WA kita. Nah, minggu depan dikumpul ya, Nak. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama.